Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, sekarang setelah berlangsung acara debat Pilkada Jakarta putaran pertama, semakin menyadarilah rakyat Jakarta betapa ruginya mereka ketika Anies Baswedan tidak bisa maju ke kontestasi politik Pilkada Jakarta. Ulah orang-orang yang menyingkirkannya dengan sangat-sangat tidak mengenal etika dan moral di dalam berpolitik. Dari bisik-bisik yang kita dengarkan sekarang di kota Jakarta, baik di Jakarta Timur, di Cibubur, di Jakarta Barat, di Kebun Jeruk, di Jakarta Utara, di Tanjung Priuk, di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat. Bisik-bisik rakyat sekarang ini mengatakan betapa ruginya mereka ketika Anies tidak bisa maju ke Pilkada Jakarta. Setelah mereka mendengarkan program-program dari paslon-paslon yang ada sekarang ini, waduh, bayangkan ada paslon yang programnya ngasih kopi gratis. Ada juga paslon yang bicaranya tentang COVID yang sudah berlangsung lama. Ada juga malah paslon yang berencana akan menghancurkan halte. Sahabat BN, dari apa yang terjadi pada kampanye yang telah berlangsung beberapa hari ini, rakyat Jakarta benar-benar merasakan betapa ruginya mereka karena Anies tidak bisa lagi memimpin Jakarta sebagaimana yang mereka impikan 5 tahun ke depan. Program Anies Baswedan, program yang benar-benar menyentuh kepada kehidupan sehari-hari rakyat yang tanpa ada sedikit pun keinginan dari Anies untuk menjadikan programnya itu di luar dari kepentingan rakyat. Apakah untuk kepentingan yang di atas? Apakah kepentingan untuk pribadi? Apakah kepentingan untuk partai politik? Bagi Anies itu tidak ada sama sekali. Program yang dilakukannya adalah semata-mata kepentingan rakyat. Dan itu telah dirasakan oleh rakyat selama 5 tahun Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Gerak langkah pembangunan Anies Baswedan selama 5 tahun di Jakarta tidak ada membedakan ini warga ini di sini dulu memenangkan dia, di sini mengalahkan dia, di sini yang banyak warga itu, di sini yang banyak warga itu, di sini yang banyak etnis ini. Tidak ada perbedaan itu sama sekali oleh Anies selama dia memimpin Jakarta. Begitu rata-rata menurut informasi dari rakyat Jakarta. Tentang rumah ibadah misalnya. Ada rumah ibadah yang telah berpuluh tahun tidak bisa keluar IMB-nya. Waktu Anies jadi gubernur lah keluar IMB-nya. Sehingga tokoh agama rumah ibadah itu tidak bisa menahan tangis ketika bertemu Anies. Tidak bisa. Anies berpegang kepada kesetaraan warga masyarakat Jakarta. Bayangkan, di mana selama ini ada mimpi bagi rakyat, apalagi rakyat Jakarta yang siapa lu siapa gua, mereka akan mendapatkan angkot gratis kemanapun pergi gratis. Di mana mereka dulu ada bermimpi ke arah itu. Tetapi ketika Anies menjadi gubernur Jakarta, tiba-tiba
mereka mendapatkan itu. Di Jakarta ini ongkos ini yang paling pusing memikirkannya. Kadang-kadang untuk 5 kilo, untuk 2 kilometer, untuk 3 kilometer, kadang-kadang ada 3 kali, 4 kali naik angkot, turun angkot. Ketika angkotnya gratis, aduh senangnya rakyat. Masih berkaitan dengan transportasi. Di zaman Anies jadi gubernur pula lah, bisanya terwujud transportasi yang terintegrasi di Jakarta. Dan ongkosnya sangat-sangat murah, 3 ribuan. Haltenya benar-benar bagus, mewah. Seperti kita pergi ke mall, masuk halte di Jakarta. Demikian juga dengan adanya subsidi air bersih. Tak terasa di Jakarta waktu Anies menjadi gubernur, kita bayar air tak terasa. Murah sekali. Demikian juga dengan hal-hal lain. Jadi program Anies itu betul-betul program yang menyentuh kepada kehidupan rakyat. Cara dia menolong rakyat Kampung Bayam, betul-betul cara dia menolong itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat Kampung Bayam. Sehingga ketika selama ini di negeri ini, kalau ada rakyat yang pindah tempat tinggalnya karena ada pembangunan di sana, biasanya menderita. Ini rakyat malah senang karena mendapat rumah baru. Dipikirkan langsung mata pencariannya bagaimana. Dipikirkan langsung kehidupan mereka berkeluarga bagaimana. Sehingga mereka senang. Sayang, ketika mereka mau masuk rumah, tinggal lagi mengambil kunci. Ketika Anies tidak jadi gubernur lagi, kuncinya tidak dapat mereka. Waduh, kuncinya tidak dapat mereka. Sekarang ada harapan. Kalau salah satu yang telah berjanji, paslon ini 1 bulan mereka berjanji kalau menang nanti akan memberikan kunci rumah kepada warga Kampung Bayam. Kalau itu yang menang nanti, mudah-mudahan selamatlah warga Kampung Bayam. Tetapi kalau tidak, ada harapan warga Kampung Bayam akan menangis terus, akan meratap terus, akan selalu mengingat kenapa ndak Anies jadi gubernur, kenapa ndak Anies jadi gubernur, kenapa ndak Anies jadi gubernur. Itu terus. Sahabat BN, makanya Anies dibenci oleh sebagian elit politik di negeri ini karena Anies menjadi pejabat negara, Anies jadi pemimpin, dia tidak akan pernah mengabdi, tidak akan pernah menyembah kepada elit. Dia akan mengabdi dan akan menyembah kepada rakyat yang dipimpinnya. Dia tidak akan pernah menjilat ke atasan, menghantam rakyat, tidak akan pernah dia. Kita tentu mesti ingat, ketika Anies menaikkan UMR, Anies berhadapan dengan pemerintah pusat, tetapi dia tidak pernah gentar. Karena Anies yakin kenaikan UMR ini bukan untuk pribadi Anies, bukan untuk anak Anies, bukan untuk menantu Anies, bukan untuk istrinya Anies, bukan untuk Anies sendiri, tetapi untuk pekerja, tetapi untuk buruh, tetapi untuk karyawan, untuk rakyatnya. Dia siap untuk itu. Kemana sekarang ini, di era yang seperti sekarang ini, kita akan mencari pemimpin seperti itu? Kemana? Sekarang ini yang banyak pemimpin menjilat ke atas, menghantam ke bawah. Itu yang banyak. Karena dia merasakan jadi pemimpin bukan karena rakyat dia jadi pemimpin, tetapi karena yang di atas memborong semua partai. Yang memborongnya tentu tidak mungkin rakyat. Yang memborongnya tentu yang di atas, yang berkuasa, yang punya kekuatan.
diborongnya partai, diberikannya kepada salah satu paslon. Nanti paslon yang dapat borongan partai ini, ketika dia jadi pemimpin nanti, ketika dia jadi gubernur, jadi wakil gubernur, mengabdinya bukan kepada rakyat, tetapi kepada yang memberikan partai banyak ini. Siapa yang memberikan partai banyak padanya? Orang yang di atas dia. Jadi sahabat BN, sekali lagi, rakyat Jakarta sekarang ini semakin hari semakin merasakan kesedihan, semakin hari semakin menanggungkan kekecewaan. Karena Anies tidak bisa maju, karena Anies digagalkan oleh orang-orang yang tidak ada belas kasihan kepada rakyat Jakarta. Digagalkannya Anies untuk maju. Sekarang tentu yang jadi pertanyaan kita, apakah kalian yang menjegal Anies untuk maju di Pilkada Jakarta ini tidak merasa kasihan dengan rakyat Jakarta? Apakah kalian yang menjegal Anies maju di kontestasi politik Jakarta ini sudah puas rasanya melihat warga Jakarta kecewa? Tidakkah kalian takut dengan dosa? Tidakkah kalian takut nanti pembalasannya akan kalian terima? Kalau tidak kalian menerima, nanti anak cucu kalian akan menerima pembalasan dari Yang Maha Kuasa. Atau tidakkah kalian percaya dengan Yang Maha Kuasa? Apakah kalian menganggap kalian akan berkuasa selama dunia ini ada? Sahabat BN, kekuasaan ini memang enak, memang sama dengan candu, tidak puas-puasnya. Dapat kekuasaan segini, mau segini. Dapat kekuasaan seluas telapak tangan, ingin 2 telapak tangan. Dapat 2 telapak tangan, ingin seluas bumi dan langit. Jadi orang yang dimabuk kekuasaan itu sama dengan orang yang meminum air lautan di tengah panas garang. Semakin dia minum, dia semakin haus. Semakin dia haus, dia semakin tidak tahu malu mencari air itu. Semakin dia haus terhadap kekuasaan, semakin tidak ada rasa malu baginya untuk mendapatkan kekuasaan. Semakin tidak ada rasa belas kasihan baginya. Akibat dia merebut kekuasaan, rakyat menderita. Semakin dia tidak merasa ada dosa padanya. Kalau dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mempertahankan kekuasaan, untuk melanjutkan kekuasaan. Sahabat BN, sekali lagi pertanyaannya, sudah puaskah kalian akibat kalian menyingkirkan Anies? Rakyat Jakarta yang menanggungkan deritanya. Demikian sahabat WN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.